Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Renungan kita kali ini akan berbicara tentang berani. Saudaraku, Alkitab memberitahu kita bahwa kita anak-anak Allah tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita hidup ada di dalam ketakutan. Sebaliknya, kepada kita diberikan Roh Kudus yang menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang memiliki keberanian dalam menghadapi segala apapun di dalam hidup ini. Nah, kata berani di dalam Perjanjian Baru dibagi menjadi 3 kata yang intinya memiliki pengertian keteguhan hati yang tak kenal takut untuk melakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Kata yang pertama adalah tarheo, yang berarti berani menghadapi maut. Kata yang kedua adalah parhesia zomai, yang berarti berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga adalah talmau, yang berarti berani melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Nah, kata berani ini juga muncul ketika Yosua diperintahkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Di sana dikatakan agar Yosua meneguhkan hatinya. Kata meneguhkan hati di situ, saudaraku, itu berbicara tentang agar Yosua berani menghadapi maut di dalam peperangan. Nah, perintah yang sama juga diberikan kepada anak-anak Tuhan zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk tidak perlu takut kepada apa yang namanya kematian. Sebab kematian sesungguhnya sudah ditaklukkan oleh kuasa darah Kristus. Dan iblis yang mendatangkan kematian itu telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 14-15 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Berdasarkan ayat ini, saudaraku, maka orang-orang percaya tidak boleh lagi punya alasan takut kepada kematian, sebab kematian pada dasarnya tidak lagi punya kuasa atas diri orang-orang percaya. Bahkan dalam ayat tadi juga dikatakan, jangan sampai kita diperhamba lagi oleh rasa takut yang senantiasa menghantui hidup kita. Demikian juga anak-anak Tuhan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berani mengatakan kebenaran. Maksud dari kata kebenaran di sini, saudaraku, ini mengacu kebenaran firman Allah. Itu artinya anak-anak Tuhan tidak perlu malu mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa kita adalah pengikut Kristus dan bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran Allah. Ingatlah, Tuhan pernah berkata, apabila engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku juga malu mengakui engkau di hadapan Bapakku yang di sorga. Sayangnya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang malu mengakui identitasnya sebagai anak-anak kerajaan, malu mengakui sebagai Kristen, malu mengakui kalau kita harus hidup takut akan Tuhan, takut dicap sok rohani dan lain sebagainya.
dan malu bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama kepada mereka yang belum mengenal nama Tuhan Yesus. Tetapi melalui firman Tuhan kali ini, saudaraku, kita diingatkan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengatakan kebenaran, yaitu firman Allah. Sebab tidak ada kebenaran lain selain daripada Yesus Kristus yang adalah firman itu. Yang berikutnya, anak-anak Tuhan juga harus memiliki keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang besar ini bukan berarti perkara-perkara yang spektakuler. Bukan itu, saudaraku. Perkara-perkara besar yang dimaksudkan di sini berbicara hal-hal yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai dunia ini. Sebab memang ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Kalau dunia mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, Yesus berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau dunia mengajarkan mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, Yesus mengajarkan kasihilah orang-orang yang menganiaya kamu dan berdoalah untuk mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Kalau dunia mengajarkan jangan mengampuni, Yesus mengatakan ampunilah seorang akan yang lain. Bahkan engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Itu artinya Tuhan mengajarkan pengampunan tanpa batas. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan kita yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk berani melakukan perintah-perintah itu. Itulah yang disebut dengan perkara-perkara besar. Dan yang tidak boleh kita lupakan, saudaraku, dalam melakukan semuanya itu, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kalau ada perkara-perkara yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lagi hidup di dalam ketakutan, melainkan hiduplah di dalam keberanian. Dan bila hari ini saudara sedang mengalami berbagai-bagai ketakutan dan kekhawatiran, entah mengenai sakit penyakitmu, entah mengenai pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, bahkan masa depanmu, ingatlah bahwa semuanya itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang mengasihi kita. Tugas saudara dan saya adalah melakukan perintah Allah. Selebihnya Allah lah yang akan menyertai kita dan yang akan memberkati hidup kita sedemikian rupa, supaya olehnya kita dapat bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang berani. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk senantiasa memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami agar firman Tuhan ini dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
berkat